Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu IDFA dan apa bahayanya bagi Facebook Ads. Tertarik? Yuk, mari simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Gunawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu IDFA dan kenapa IDFA ini bisa berbahaya buat pengguna Facebook Ads. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung simak materinya. Oke, yang pertama tentu aja apa itu IDFA. Nah, jadi IDFA itu adalah kependekan dari Identifier of Advertiser. Ini adalah pengenal perangkat acak yang ditetapkan oleh Apple ke perangkat pengguna. Nah, jadi ini kebijakan baru dari Apple ya. Nanti begitu ada rilis Apple terbaru, maka IDFA ini akan diterapkan. Nah, pengiklan dapat menggunakan IDFA ini untuk melacak data hingga mereka dapat menayangkan iklan yang disesuaikan. Bukan iklan biasa ya. Kalau iklan biasa sih nggak pengaruh gitu, karena iklan biasa itu kan tidak dipersonalisasi ya. Dan terakhir, IDFA ini digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi pengguna tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Nah, sebenarnya nggak jelas juga seperti apa IDFA ini ya. Apakah masih bisa disasar menggunakan email atau yang sejenisnya? Kita belum tahu sebenarnya seperti apa gitu. Tapi kalau memang nggak bisa disasar dengan email atau dengan nomor HP, itu kan jadi gawat banget ya. Jadi kalau beriklan untuk pengguna Apple, kita nggak bisa menggunakan database yang kita miliki. Nah, oke, kita lanjut. Apa sih yang jadi masalah dari IDFA ini? Nah, yang jadi masalah tuh ini. Nah, begitu IDFA itu diterapkan, maka para pengguna Apple yang pakai Apple yang baru gitu ya, ini bakal muncul seperti ini. Warning yang di sebelah kanan ini ya. Nah, misalnya aplikasinya fail about gitu ya. Nah, maka langsung muncul notifikasi bahwa fail about itu akan melakukan tracking terhadap data teman-teman. Nah, gimana? Kalau teman-teman dapat notifikasi seperti ini, bakal klik allow atau enggak? Menurut perkiraan Facebook, ini sebagian besar bakal ngeklik not to track. Nah, apa akibatnya? Akibatnya tentu Facebook akan kesusahan untuk nge-tracking para penggunanya di platform Apple. Nah, ini bakal bahaya banget ya. Nah, kemudian kita masuk. Apa sih dampak IDFA ini bagi Facebook? Khususnya Facebook Ads ya. Nah, tentu aja yang pertama, Facebook tidak dapat melacak penggunanya secara personal. Nah, buat teman-teman yang dulunya begitu nyari produk di Shopee misalnya, nyari-nyari sepatu gitu kan, tiba-tiba di Facebook muncul lagi sepatunya. Nah, kalau IDFA ini diterapkan dan teman-teman ngeklik not allow, maka yang terjadi adalah iklan-iklan yang seperti itu akan hilang dari halaman Facebook teman-teman. Karena iklan nggak bakal dapat dipersonalisasi. Nah, bagi kita, para penggunanya, justru bagus ya. Kita nggak akan pusing lagi gitu. Iklan-iklannya nggak akan sering muncul. Namun tentu bagi para advertiser atau pengguna Facebook Ads ini bakal jadi masalah banget. Untuk saat ini aja, nah selanjutnya iklan yang dipersonalisasi tidak akan bekerja. Nah ini deh masalahnya ya. Teman-teman, para pengguna Facebook Ads itu nggak akan bisa menggunakan iklan personalisasi kepada orang-orang yang tidak mengizinkan tracking pada data-data mereka. Nah, kemudian yang paling parahnya lagi, conversion tracking akan jauh lebih susah. Nah, untuk saat ini aja kadang bermasalah ya untuk conversion tracking pada Facebook Ads. Nah, ditambah dengan adanya IDFA ini, teman-teman nggak bakal bisa dengan mudah untuk tracking conversion bagi pengguna yang menolak untuk di-tracking datanya. Nah, tentu aja secara garis besar, efektivitas Facebook Ads akan semakin menurun. Nah, sekarang aja mungkin teman-teman udah ada yang ngomel ya. Biaya iklan di Facebook Ads itu pelan-pelan tapi pasti terus meningkat. Efektivitasnya juga terus menurun. Nah, dengan adanya IDFA ini makin parah lagi, makin marah penurunan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, mendengar update terbaru IDFA ini, Facebook jadi sepertinya agak kalang kabut ya, agak kalang kabut dan berusaha sekeras mungkin, berusaha semampu mereka untuk menghalangi update IDFA oleh Apple ini. Nah, kemudian dampak yang terakhir itu adalah
Nah, kalau seandainya penerapan IDFA oleh Apple ini berhasil, nah ini perkiraan saya ya, IDFA ini bakal didukung oleh banyak sekali pengguna. Yang nggak mendukung siapa? Yang nggak mendukung ya Facebook gitu kan. Yang nggak mendukung itu adalah para pengguna Facebook Ads-nya, para advertiser. Tapi kalau pengguna Facebooknya itu saya rasa pasti mendukung adanya IDFA ini. Masalahnya kalau IDFA ini berhasil diterapkan di Apple, maka kemungkinan besar Android juga bakal mengikuti kebijakan IDFA ini. Nah, ini perkiraan saya ya. Nah, kalau Android sudah menerapkan IDFA, waduh, ini Facebook pasti jadi bermasalah banget ya. Facebook Ads maksudnya. Karena tracking di Apple bermasalah, dan kalau udah tracking di Android juga bermasalah, maka Facebook pasti dalam masalah besar. Dia nggak bisa nge-tracking di kedua platform, Android dan Apple. Nah, buat teman-teman, para pengguna Facebook Ads yang betul-betul hanya mengharapkan Facebook Ads, bisnisnya bergantung pada Facebook Ads, ini juga harus mulai pikir-pikir ya, gimana mengenai bisnisnya di masa mendatang. Saya khawatir kalau memang IDFA ini diterapkan dan Android juga mengikutinya, maka Facebook Ads ini akan jauh lebih menurun efektivitasnya. Dan itu pasti akan berbahaya buat bisnis teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, masalahnya, di lain sisi, pesaing Facebook Ads, yaitu Google Ads, itu udah punya solusi. Nah, makanya Google tenang-tenang aja ketika Apple mengumumkan akan melakukan update IDFA ini. Nah, yang menjadi masalah itu Facebook Ads. Sepertinya Facebook belum ada solusi untuk menangani IDFA. Dan Facebook Ads kelihatan banget kalang kabut gitu kan. Kesusahan gitu. Apa buktinya? Nah, buktinya ini. Nah, ini kalau teman-teman baca, ini adalah kampanye penolakan yang dilakukan oleh Facebook. Teman-teman bisa temukan di mana? Nah, teman-teman bisa temukan di surat kabar offline. Teman-teman nggak salah baca ya. Ini dibuat Facebook di surat kabar offline. Rajanya periklanan online sosial media justru membuat iklan di surat kabar offline. Kan aneh banget ya. Nah, ini bisa teman-teman temukan di New York Times, di Wall Street Journal, dan Washington Post. Nah, iklan ini dibuat bahkan 1 halaman penuh. Budgetnya nggak main-main ya, 1 halaman penuh. Dan ini bisa teman-teman temukan tanggal 16 Desember 2020. Teman-teman tinggal cari aja ya. Iklan Facebook di surat kabar offline. Kemungkinan besar teman-teman akan menemukan hal seperti ini. Nah, itu satu hal yang mengejutkan ya. Nah, ternyata Facebook tidak berhenti di situ aja. Kemarin, pada bulan Januari, tanggal 7, itu Facebook mengumumkan bahwa Facebook akan mengadakan webinar gratis untuk siapapun yang ingin mengikuti. Dan ini khusus ngebahas tentang potensi atau dampak dari IDFA terhadap Facebook. Nah, webinar ini diadakan gratis dan diadakan 3 gelombang. Ada yang untuk advertiser, ada yang untuk website owner, dan ada juga untuk para pemilik app. Nah, teman-teman jadi bisa merasakan ya perbedaan antara Google Ads sama Facebook Ads. Jadi Facebook ini betul-betul panik sepertinya. Dan mereka belum ada solusi untuk menghadapi update IDFA yang akan datang. Oke, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah jangan terlalu tergantung pada satu metode marketing. Karena kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Nah, khususnya untuk Facebook Ads, kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah IDFA ini diterapkan. Apakah betul-betul bisa mengurangi efektivitas dari Facebook Ads atau memang cuma pengaruhnya dikit aja gitu. Kita juga nggak ada yang tahu ya. Tapi teman-teman wajib untuk bersiap. Nah, apalagi kalau teman-teman betul-betul 100% mengharapkan Facebook Ads. Kalau memang terjadi guncangan hebat, maka bisa jadi bisnis teman-teman juga terpengaruh atau merasakan dampak yang besar. Jadi, solusinya gimana? Minimal teman-teman mulai mempelajari Google Ads atau mulai melakukan metode-metode marketing yang lain. Ada banyak sekali ya, teman-teman tinggal pelajari aja. Misalnya bisa dengan website, kemudian dengan email marketing, dan lain sebagainya. Nah, oke, mungkin itu aja ya, sekilas info dari saya. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya.
jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.